Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Amalia Fatiha. Saya Iksanti Widianingrum. Saya Devika Nabila. Saya Hakiki dari kelompok 5. Saya Ahmad Muzaki Zakaria dari kelompok 5 mata kuliah Hukum Pidana akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana, Kajian Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang mayoritasnya beragama Islam. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka dari dua pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang menjamin hak asasi manusia dan stabilitas warga negaranya, baik berdasarkan hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam. Namun seperti yang kita tahu, perkembangan zaman membawa banyak perubahan bagi Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin pesat di Indonesia membuat banyak masyarakat khawatir akan berbagai kebudayaan yang masuk di Indonesia. Ramainya interaksi antar manusia seringkali membuat bentrok antar sesama manusia. Bahkan tak jarang juga terjadi adu jotos antar mereka yang berujung pada pembunuhan. Meskipun banyak kasus kriminalitas yang terjadi di Indonesia, kasus pembunuhan berencana masih jadi kasus yang hangat dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, baik itu yang dicetak dalam media cetak maupun media elektronik. Karena hukum merupakan sebuah kenyataan yang adil, maka berkaitan dengan itu, pembunuhan berencana sebagai sebuah kasus yang tidak adil, maka hukum harus bertindak sebagai sebuah hal yang memberikan sebuah sanksi kepada seseorang yang melakukan ketidakadilan. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka makalah yang akan kami sampaikan ini akan membahas yang pertama terkait bagaimana dengan konsep ideal pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban serta implementasinya dengan landasan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Berikut adalah rumusan masalah dan tujuan dari makalah kami. Pembunuhan merupakan sebuah tindakan merampas jiwa orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum dan dapat merugikan kepentingan pihak lain. Menurut ILC atau International Law Commission, pembunuhan adalah kejahatan yang dipahami dengan jelas dan didefinisikan dengan baik dalam hukum nasional setiap negara masing-masing, dan perbuatan itu tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut. Di Indonesia sendiri, pembunuhan ini diatur dalam KUHP pasal 338 sampai 350, dan dalam KUHP itu pembunuhan dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama pembunuhan pokok atau biasa yang diatur dalam pasal 338, dan yang kedua adalah pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pembunuhan berencana. Lalu istilah pembunuhan berencana sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1963 dalam sidang Mark Rickardson yang membunuh istrinya. Kemudian arti dari pembunuhan berencana sendiri adalah suatu kegiatan merampas nyawa orang lain atau membunuh setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu dan metode yang akan digunakan, dengan tujuan memastikan keberhasilan atau menghindari penangkapan oleh lembaga hukum. Dalam hukum nasional, pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana apabila telah memenuhi 3 unsur. Yang pertama, memutuskan kehendak dengan tenang. Yang kedua, adanya ketersediaan waktu luang sejak timbulnya niat sampai pelaksanaan atau eksekusi. Dan yang ketiga, pelaksanaan perbuatan dalam suasana yang tenang. Jika di dalam hukum Islam, pembunuhan berencana disebut sebagai pembunuhan sengaja. Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja merupakan perbuatan menghilangkan nyawa seseorang yang dibarengi dengan niat untuk membunuh korban. Dengan kata lain, pelaku menghendaki kematian dari si korban tersebut. Kemudian dalam hukum Islam dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila telah memenuhi 4 unsur, seperti korban adalah manusia yang hidup,
Dan yang kedua, alat yang digunakan untuk membunuh si korban ini memang dapat mematikan korban. Yang ketiga, kematian merupakan hasil dari perbuatan si pelaku. Dan yang keempat, pelaku menghendaki kematian dari si korban. Lalu apa sih pertanggungjawaban pidana itu? Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut teori Kenbarhead atau criminal responsibility, yang artinya pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa pantas dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang telah terjadi. Singkatnya, terdakwa layak untuk dibebaskan atau dipidanakan berdasarkan bukti dan apa yang telah terjadi. Fungsi pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana nasional. Fungsinya yaitu ada 5. Yang pertama yaitu untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Yang kedua yaitu untuk menentukan apakah seorang tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan atau belum dilakukan atau tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan sebagai salah satu unsur dalam terjadinya tindak pidana. Yang keempat yaitu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tindak pidana tertentu. Yang kelima atau yang terakhir yaitu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga merugikan orang lain. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana Islam. Fungsinya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada orang yang sudah balik kecuali dia sudah balik. Berdasarkan Quran Surat An-Nur ayat 59 yaitu, dan apabila anak-anakmu telah sampai pada umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Dalam Islam, hukum pidana berlaku bagi orang yang sudah balik atau bisa dikatakan sudah dewasa. Yang kedua yaitu pembebanan seseorang dengan hasil perbuatan pidana yang dilakukannya. Seseorang yang telah melakukan pembunuhan berencana akan dibebankan pertanggungjawaban pidana untuk memenuhi perbuatannya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu membayar kerugian kepada orang yang telah dirugikan atas perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan. Artinya, pertanggungjawaban sebagai ganti rugi karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa pidana pembunuhan itu memiliki beberapa klasifikasi atau memiliki beberapa bentuk dan kategori. Yang pertama pembunuhan umum, yang kedua adalah pembunuhan berencana. Mengapa dua hal ini berbeda? Karena didasarkan pada dasar yuridis atau hukum yang berbeda dan unsur pembunuhan yang juga berbeda. Jika pembunuhan umum ini diatur di dalam pasal 388, sementara pembunuhan berencana itu diatur dalam pasal 340 KUHP. Bunyi pasalnya seperti ini. Barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan dasar rencana, maka dapat dihukum mati atau dalam waktu tertentu itu 20 tahun. Itu dari sisi perbedaan. Kemudian dari sisi persamaan antara pembunuhan umum dan pembunuhan berencana itu sama-sama melanggar unsur hukum pidana yang dilarang, yakni merampas atau membunuh nyawa orang lain. Kemudian apa sih indikator pembunuhan itu dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana? Yang saya ingat itu si pelaku itu memikirkan atau untuk melancarkan pembunuhan itu dengan tenang. Dalam kata lain, nanti tempat untuk mengeksekusi si korban itu di mana. Kemudian waktu yang paling tepat untuk melakukan pembunuhan nanti itu di mana. Kemudian alat yang dilakukan atau alat yang digunakan si pelaku itu apa yang paling tepat. Mungkin sekiranya korban itu langsung mati, mungkin di dalam otak si pelaku. Yang keempat itu strategi apa yang sekiranya pembunuhan berencana itu dapat dilangsungkan atau dilancarkan. Sebelumnya secara
etimologis bahasa, yakni bahasa Arab, pertanggungjawaban pidana disebut al-mas'uliyah al-jinayah. Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana disyaratkan 3 hal. Yang pertama, adanya perbuatan yang dilarang, kedua, adanya kebebasan dalam berbuat, dan yang ketiga, kesadaran bahwa perbuatan tersebut menimbulkan akibat tertentu. Ketiga syarat ini harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban karena tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif. Kemudian, bagaimana pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana berbasis hukum Islam? Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana ini disebut dengan qatlul amdi atau pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan sengaja atau qatlul amdi adalah pembunuhan yang dilakukan seorang dengan alat yang lazimnya memang digunakan untuk membunuh. Nah, bagi pelaku pembunuhan sengaja dalam Islam, maka sanksinya ada 3, yakni hukuman asli atau dalam Islam disebut al-uqubat al-asliyah, hukuman pengganti al-uqubat al-badaliyah, dan hukuman tambahan al-uqubat at-tabaiyah. Hukuman asliyah ini atau hukuman asli ini berupa hukuman kisos. Bagi pelaku pembunuhan berencana dalam Islam dikenakan hukuman kisos. Adapun dasar yang menjadikan hukuman kisos sebagai hukuman bagi pelaku pembunuhan adalah surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla ila akhir ayat. Selain hukuman pokok, pelaku pembunuhan berencana juga dikenakan hukuman pengganti atau al-uqubat al-badaliyah. Hukuman pengganti ini dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana jika hukuman asli atau uqubat al-asliyah ini gugur karena keluarga korban memaafkan atau adanya perjanjian damai antara korban dan keluarga, antara pelaku dan keluarga korban. Al-uqubat al-badaliyah atau hukuman pengganti ini bagi pelaku pembunuhan berencana berupa diyat mughaladah. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana pembunuhan dan diberikan kepada wali atau ahli waris korban. Nah, bagi pelaku pembunuhan berencana, diyat mughaladah ini berupa 20 ekor unta umur 2-3 tahun, 20 ekor unta umur 3-4 tahun, 20 ekor unta berumur 4-5 tahun, dan 40 ekor unta yang sedang mengandung atau disebut khalifah. Ketentuan diyat tersebut juga dapat diganti dengan uang yang senilai dengan ketentuan diyat tadi, ini 100 ekor unta dengan kategori tertentu tadi. Nah, selain hukuman asliyah dan hukuman asli dan hukuman pengganti, bagi pelaku pembunuhan berencana juga ada hukuman tambahan atau al-uqubat at-tabaiyah. Hukuman tambahan ini berupa terhalangnya hak waris. Sebagai sebuah penutup, perlu diketahui bahwa pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana nasional merupakan sebuah pembunuhan atau perampasan nyawa orang lain yang disertai dengan perencanaan terkait dengan metode dan bagaimana cara melarikan diri dari lembaga hukum. Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam, pembunuhan berencana seringkali disebut dengan qatlul amdi atau pembunuhan sengaja. Secara rinci dapat kita jelaskan bahwa pembunuhan berencana dalam perspektif hukum Islam merupakan sebuah kegiatan perampasan nyawa orang lain yang disertai dengan rencana terlebih dahulu. Hukuman dalam perspektif hukum Islam terkait dengan pembunuhan berencana adalah hukum kisos. Namun hukuman ini dapat gugur apabila pembunuhan tersebut dimaafkan oleh keluarga korban. Nah, ketika keluarga korban memaafkan, maka hukumannya diganti dengan diyat mughaladah. Diyat mughaladah ini dapat diganti dengan sejumlah uang yang setara dengan diyat tersebut. Maka dari itu, dalam rangka penegakan hukum, baik itu dengan landasan hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam, pemerintah sudah seharusnya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan bagaimana proses pemidanaan hukum
terkait dengan pembunuhan berencana, agar seluruh masyarakat tahu bagaimana proses terkait dengan pemidanaan pembunuhan berencana. Hal ini secara sederhana dapat dilakukan dengan sosialisasi yang merata dan menyeluruh kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan pasal-pasal, landasan hukum, juga dengan tata cara peradilan terkait dengan kasus pembunuhan berencana. Berdasarkan beberapa analisis yang telah kami jelaskan dalam makalah kami, maka di sini kami akan memberikan 3 saran. Yang pertama, pemerintah sudah seharusnya meregulasi dan melakukan evaluasi terkait dengan berbagai peraturan yang berkaitan dengan kasus pembunuhan berencana. Hal ini dilakukan agar setiap peraturan yang ada di Indonesia menimbulkan efek jera, karena saat ini kita tahu bahwa kasus pembunuhan berencana semakin marak terjadi di Indonesia. Yang kedua, pemerintah sudah saatnya memberikan rancangan-rancangan peraturan baru terkait dengan kasus pembunuhan berencana. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia mendapatkan stabilitas dan keamanan, serta jaminan hak asasi manusia mereka. Saran yang ketiga atau saran yang terakhir adalah saran terkait dengan kekuasaan kehakiman. Seorang hakim dalam memutuskan perkara hendaknya tidak hanya mementingkan aspek independensi kehakiman saja dalam memutuskannya, melainkan juga harus berpandangan ke depan, karena bisa saja putusan yang dibuat oleh seorang hakim akan menjadi sebuah rujukan oleh hakim yang lain untuk memutuskan sebuah perkara yang serupa dengan perkara tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.